Sugeng Rau in Desa Ketitang Kidul, salah satu desa di Kabupaten Pekalongan yang menyimpan pesona budaya, kearifan lokal, dan semangat warga dalam membangun ekonomi mandiri. Dengan alam yang asri dan masyarakat yang ramah, Desa Ketitang Kidul terus berkembang menjadi desa yang produktif dan inovatif. Beragam potensi UMKM tumbuh di desa ini, menjadi wujud nyata kreativitas sekaligus kebanggaan masyarakat desa. Mari bersama-sama mengenal lebih dekat Desa Ketitang Kidul, desa yang maju, mandiri, dan berdaya saing, sekaligus menjaga tradisi serta kekayaan lokalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Santoso, pekerjaan Kepala Desa Ketitang Kidul, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Desa Ketitang Kidul terdiri dari 8 RT dan 2 RW. Dengan jumlah penduduk menurut data dari desa di tahun 2024 sekitar 3.091 jumlah penduduknya. Berawal dari sebelum zaman kemerdekaan, menurut sejarah, Desa Ketitang Kidul dan Ketitang Lor itu dulu menjadi satu dengan nama Desa Katintang. Setelah zaman kemerdekaan, sebelum tahun 1945, dua desa tersebut terpisah dan Desa Ketitang Kidul dimulai dari Bapak Kades yang namanya Pak Haji Adnan sampai dengan sekarang saya menjadi kepala desa periode yang ke-9, dimulai dari tahun 2019 sampai nanti 2026. Mata pencaharian warga Desa Ketitang Kidul hampir 50% itu petani, entah itu buruh atau pemilik lahan. Sisanya dibagi, ada yang berkecimpung di bidang pendidikan yaitu guru, dan juga wira swasta seperti konveksi dan pekerjaan lainnya. Di Desa Ketitang Kidul ada beberapa hal terkait dengan adat, yaitu kaitan dengan nyadrian ataupun sedekah bumi yang biasanya dilaksanakan di Desa Ketitang Kidul. Itu ada beberapa tempat, biasanya itu di makam-makam para leluhur, semisal di makamnya Mbah Kiai Haji Sulaiman, Mbah Kiai Mentek, dan juga Mbah Ganjar. Kegiatan tersebut kita laksanakan 1 tahun itu 3 kali. Biasanya di hitungan Jawa, kalau di bulan-bulan Jawa, di antaranya di bulan sebelum puasa, itu kalau di bahasa Jawanya wulan Legeno. Terus di bulan Suro ataupun Muharram, dan satu lagi di malam Agustusan. Biasanya di malam tirakatan 17 Agustus, semua RT mengadakan tirakatan untuk mengenang jasa pahlawan. Menurut Ibu, bagaimana dukungan dari pemerintah desa agar bisa membantu ibu-ibu pengusahanya lebih maju? Pemerintah Desa Ketitang Kidul sudah banyak membantu para usahawan di sekitar dengan cara mengadakan pelatihan UKM, pelatihan pembuatan kue, pelatihan pengolahan sampah, pelatihan yang kerajinan kayak gitu. Itu sudah banyak. Kalau saya prinsipnya itu mesti uang kepepet, ora isoh dadi isoh. Iya sih. Kayak saya soalnya orang kalau kepepet apapun bisa untuk bertahan hidup. Iya.
semuanya apapun itu, ATK, spare part komputer tak jajali semua mbak. Itu karena aku kepepet karena aku kan mau bertahan hidup di sini. Buat generasi muda itu jangan malas. Wes, satu, jangan isinan. Ketiga, nekat. Tapi nekat dalam hal positif ya. Nekat harus berani. Bapak sebelumnya bisa memperkenalkan diri, namanya siapa? Sohibul Aziz, Usia kurang lebih 40. 40 tahun. Ini Bapak sudah mulai membuka usaha tahu sejak tahun Kalau nggak salah 2020. 2020. Sebelum membuka usaha berarti belajar dulu. Ya, belajar dulu di tempatnya orang lah ya. Mencari ilmunya dari orang. Kurang lebih 3 tahun baru mulai karya sendiri. Itu berarti mulai dari nol, Pak. Ya, mulai dari nol. Sekarang berarti ini sudah berjalan 5 tahun ya, Pak? Kurang lebihnya 5 tahun nih. 5 tahun. Kalau mulai produksinya dari jam berapa, Bapak? Kalau mulai produksi kira-kira jam setengah 10 sampai selesai. Berarti nggak mesti ya Pak selesai ya? Nggak mesti, kadang kalau pas tergantung kita buatnya, kalau nambahin ya tadi agak sore. Kalau lebihnya sedikit ya berarti kelarnya cepet lah kan. Sehari itu bisa produksi sampai berapa? Kurang lebih yang sering 20 kilo. 20 kilo. Kalau ada pesanan biasanya sampai berapa Pak? 30 ini pas ada pesanan berarti ini kurang lebih 30 kilo ya. Biasanya kalau yang pesan itu buat acara tertentu. Buat acara biasanya buat bikin tahu bacem ya nggak mesti sih acaranya buat apa, sekolahan biasanya TK terus sama orang apa ngaji itu. Kalau yang diproduksi berarti ada jenisnya tahu apa aja? Tahu putih, tahu kulit sama tahu pong. Kalau buat prosesnya itu sama atau beda? Sama. Teman-teman penggorengannya yang agak beda, paling yang tahu pong yang lama lah, cuma ya bedanya sedikit ya. Bedanya sedikit. Kalau dari awal produksi berarti dari prosesnya gimana itu? Pertama kedelai direndam kira-kira 3 jam, baru digiling, dimasak, baru dibiyangi, itu dicetak lah. Udah gitu. Habis itu dipotong-potong. Potong-potong, baru kalau tahu putih dimasak, direbus, kalau tahu yang kulit itu digoreng. Yang putih tetap harus direbus juga. Kalau nggak direbus hancur dia. Oh. Kan itu kan masih getah sama belum ada dimasak sih ya. Mau udah matang cuman gampang patah. Tapi kalau udah dimasak enggak. Semuanya berarti ada kalau yang tahu putih dimasak, kalau yang tahu Kulit digoreng ya. Gitu. Berarti kalau mulainya kan jam 10 lah kurang lebih 10. Berarti selesainya sore gitu Pak. Selesai sore, kayaknya habis isya udah selesai semua. Nanti pas paginya baru Berangkat pasar, berangkat setengah 6. Kasturi. Oh, Bapak Kasturi. Nggih. Usianya pinten? Usianya lahir 57, berarti kurang lebih 68. Artinya surat identitas. Tapi KTP ngriki. Mulai usaha ini tahun Pak. Usaha niki termasuk ke tahun itu nggih pokoknya lulusan Jakarta tahun 2000. Tahun 2000 terus langsung mriki mulai asale kula ngrewangi lare ke sekolah, bar sekolah langsung nyetak sawang lah kok enak teman ngono tok enak. Kula bantu sebenarnya baru kula terjun. Pas kula terjun lare mencolot. Lagi. Ini berarti prosesnya mulai dari mana? Prosesnya gemburan lupa niku lupa sabin. Nah, lupa sabin terus lemah abang campur terus lado niku termasuknya pasir halus. Mulai kan tadi jam 6 gitu. Jam 6 nggih, mulai jam 6. Terus ya siap-siap jam 6 terusan tapuri niku dedek awu. Nah, terus bar niku terusan wadah ini kok tengah ember. Nah, wadah tengah ember terus bertemu mriku. Terus langsung dicetak ngoten tok.
Kalau seminggu udah kering, baru dimasukin. Soalnya kumpulin dulu, baru orang udah kumpul kira-kira 10.000, baru bakar gitu. Kalau bakarnya tuh biasanya mulai jam berapa, Pak? Bakar dari sore jam 4 mulai sampai kayak gini. Berarti semalam sampai semalam sampai jam 10, jam 11 gitu. Berarti kan sehari semalam termasuk apinya nyala terus kan sampai apinya ibaratnya naik ke atas gitu. Jadi kan udah ke atas. Ntar di atasnya juga apa dikasih gedek lagi itu. Jadi matangnya bisa rata gitu. Inilah Desa Ketitang Kidul, desa yang terus bertumbuh dengan karya dan kebersamaan. Mari kita dukung UMKM lokal agar Desa Ketitang Kidul semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Terima kasih dan sampai jumpa di Desa Ketitang Kidul.